بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد sama-sama kita hormati kita orang-orang ya di sana ini mereka satu orang yang berkuat dulu kita kalau kita cari di pagi hari oleh serta bapak ibu jemaah yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu tidak mengulangi rasa hormat kami kepada semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih dengan banyak nikmat sehat batin hingga kita masih bisa bersilaturahmi mengikuti taklim mingguan. Salawat beserta salam rahmat curahkan kepada diri kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat perjalanan berikutnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, pagi ini kita akan disampaikan oleh guru kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai hari ini mari kita selawat atas Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min amril wa min ummah bi alil madhi ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berbahagia marilah kita awal dengan membaca Al-Fatihah terusah kepada guru-guru kita Terima kasih ya. Tinggalan ya Bu ya. Terima kasih.
Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus, mudah-mudahan dengan taklim kita subuh ini Allah menghapus kesalahan dan dosa kita. Allah beri kita sehat selalu, jauh penyakitnya, jauh bala, jauh fitnah, dan jauh dari segala cobaan-cobaan yang berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah kirimkan karunia-Nya kepada kita. Dan Allah wafatkan kita kelak dalam husnul khatimah. Ya Allah, terimalah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah para ibu sekalian, sekarang kelanjutannya adalah membahas al-qalb. Al-qalb itu anjing. Bagaimana anjing itu di dalam pandangan Islam hukumnya. Memang anjing itu binatang yang cerdik, suka membantu yang merawat dia. Kalau dia pergi kemana-mana bawa anjing, ada yang ganggu, copet, dia ngejar. Tuh anjing bisa ngejar copet. Itu cerdasnya tuh anjing kalau dirawat. Beda sama kucing. Kucing males, maunya makan, dikasih, nggak dikasih nyolong. Itu ya, nyolong dia. Kadang-kadang kucing itu nggak bisa dibawa manfaat. Tapi ada yang bilang itu peliharaan Abu Hurairah. Karena kucing itu selalu ngikutin Abu Hurairah. Namanya juga Abu Hurairah, bapak kucing. Ya. Nah sekarang apa hukumnya itu anjing? Wa huwa najisun. Itu anjing secara syar'i najis. Najisnya mukhaffafah atau mutawassithah atau apa? Yang berat, mughalazah. Nah, kemudian ulama memberikan pandangan-pandangan anjing itu termasuk najis mughaladzah. Mughaladzah itu najis yang berat hukumnya, harus menyertai debu. Nah sekarang cara membasuhnya, itu debu dulu apa air dulu? Nah, ada yang bisa jawab? Debu dulu apa air dulu? Debu dulu. Di mana yang kena, kita ambil debu, terus digosok. Yang kena tadi, terus baru menggunakan air. Kenapa harus debu dulu? Karena debu itu cara membunuh bakteri lebih cepat. Tuh. Kenapa harus debu dulu? Karena debu itu cara membunuh bakteri lebih cepat mematikan daripada air dan sabun. Makanya debu dulu. Nah ini udah syar'i, arti syariat nyuruh begitu, nggak boleh dilawan. Karena syariat itu kalau dilawan
walawit taba'a ahwa'ahum la fasadata. Kalau nafsu kita mengalahkan hukum syara, hancur. Dunia ini bakal hancur. Kalau nafsu lebih mendahului hukum. Kemudian dia termasuk najis mughaladha, artinya najis yang berat. Satu, harus menggunakan debu. Kedua, dengan 7 basuhan. 7 basuhan. Sab'a wasalat. 7 basuhan. Ditanya lagi, bolehkah kita memelihara anjing yang bisa memberi manfaat? Banyak pendapat ulama yang beda-beda. Karena bagian najis mughaladha itu adanya 2 tempat. Di lidah sama di hidung. Bila hidung basah, lidah basah, maka itu ada najis mughaladha. Dia harus dibersihkan dengan debu, baru dibasuh dengan air. Terus ada pendapat semua anggota anjing itu najis. Pendapat kedua, yang najis cuma hidung sama lidah. Bulunya kalau kering nggak najis katanya. Tuh. Jadi yang mana yang kita pakai, apa yang menyatakan semua najis termasuk bulu walaupun kering, atau cuma lidah dan hidung bulu kering, boleh dipelihara, boleh dipegang. Nah, bagi kita yang sudah sejak dulu anti anjing, mendingan nggak dipelihara. Kenapa? Malaikat rahmat nggak mau masuk. Jadi malaikat rahmat itu yang tidak masuk, satu, ada anjing. Kedua, ada patung-patung, walaupun kecil sebagai panjangan. Kamu masuk. Ya, anjing sama patung. Ketiga, ada gambar-gambar lukisan. Gambar lukisan dilukis. Itu nggak mau masuk. 3. Malaikat rahmat ya. Tapi kalau malaikat Israel dia menyerobot. Nggak peduli tuh tua, muda, sakit, sehat. Giliran waktu dia masuk terus. Dibetot deh roh kita. Tuh malaikat Israel nggak pandang bulu kalau udah waktu. Gitu. Kemudian wa yajibu ghaslu ma walagha fihi sab'a marrat. Dan hukumnya wajib mencuci ya bagian yang terjilat oleh anjing sebanyak 7 kali. 7 basuhan. Nah, debu yang paling afdol, yang paling unggul, debu itu bukan ada di permukaan tanah. Dia yang paling afdol 10 cm dari permukaan tanah. Dikorek dulu. Dikorek udah sedalam 10 atau 12, itulah yang terunggul. Ya. Kita mau tayamum juga harus gali itu 10 atau 12 cm. Itu. Karena kalau yang di permukaannya khawatir ada kotoran, ada apa ya bekas-bekas kotoran najis. Tapi kalau sudah tergali 12 cm aman. Itu debu manfaatnya.
Karena hukum debu wa anna turaba tahiratun. Bahwa hukum debu itu suci. Boleh digunakan tayamum untuk sholat kalau sakit atau kalau tidak ada air. Itu. Cuman dia nggak boleh banyak pakai debunya. Asal tekan sedikit. Caranya begini. Ya misal debu. Tuh. Udah. Iniin supaya yang kasarnya hilang. Baru niat nawaitu tayamuma di sholat. Itu. Muka. Kayak perempuan pakai bedak. Bapak kan belum pernah lihat perempuan pakai bedak melintir. Paling ngomongnya apa? Lama amat sih bini dandan. Tuh. Kita paling bisanya begitu. Kalau dia itu agak lama, emang begitu hiasan perempuan mah. Udah ada lipstik, bedak nomor 3, bedak pipa atau nomor 5, ya, atau sekarang pakai yang lebih bagus, pakai ya. Itu nungguin bini suka pegel emang. Suka pegel nungguin bini dandan 1 jam. Padahal cuma bedak sama jilbab. Dia melintir sana ngajak, melintir sini ke belakang apa. Makanya kalau mau pergi sama dia dulu suruh mandi, suruh rapi, baru kita. Pergi jam 11, dandannya dia habis mandi jam 10. Jam 11 baru jalan. Itu perempuan dari dulu sampai sekarang. Cuman suka rugi, udah dandan, giliran sholat zuhur dia kagak sekolah. Kenapa? Takut rusak dandanannya. Karena habis di salon supaya cantik apa. Kamu nggak sholat mah, ya aja di rumah. Waktu udah mau habis zuhur nanti aja di rumah. Itu teledor namanya. Kan disuruh habiju ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Perempuan mah jarang yang kuat. Suka ninggalin sholat. Ini yang kita takut. Itu bini kita sayang, tapi dia masuk neraka. Kan kesian. Jangan takut rusak sama dandanan. Makanya di dompet perempuan itu bedak, lipstik, ya, sama tetelan deh, tetelan. Iya. Ada yang alami, jarang yang alami. Padahal kalau kita ngelihat bini alami cantik, lebih bagus bagaimana dandan. Alaminya aja keren. Gitu. Asal bini kita jangan gembrot. Udah gembrot pendek, buntek. Ya Allah. Gua bawa kemana nih bini begini? Kemudian awalahunna biturab. Tuh, mula pertama mbak cucinya jangan air, debu dulu, ya, debu dulu. Kedalamannya berapa? 12 cm, korek. Jangan ngoreknya tempat sampah, biar kedalaman 20 cm juga membekas sampah. Gitu. Lapangan-lapangan yang nggak ada sampah. Ya berapa banyak sih, cuma ngorek aja. Kalau dia demek basah, keringin dulu. Keringin. Udah kering baru digurek. Biar dia halus, biar jadi debu. Itu caranya. Kalau yang umroh pergi haji, jangan ngambil tayamumnya di kapal.
Ya orang pada nggak benar. Di kaca kapal itu tayamum. Dari mana debu? Coba. Kita sampai aja turun udah di cleaning service tuh debu apa nggak ada kotoran, nggak ada debu, kapal nggak ada kemasukan debu. Itu sebelum berangkat 1 jam sebelumnya udah di cleaning service, debu-debu dihilangin, kotoran-kotoran. Kita pipis saja nggak boleh banyak air di pesawat, nggak boleh. Takutnya nanti ada bocor atau ngetes kena mesin meledak. Maka itu dilarang menggunakan air banyak, sekedar cukupnya aja. Itu kalau di kecuali kapal laut. Jadi 7 kali. Mula pertama debu dulu, baru air. Tapi jarang sih ya kita tersentuh kena anjing. Cuman hukum biar tahu hukumnya. Barangkali anak yang kena gigit anjing, kalau digigit ke rumah sakit, biar disuntik antibakteri. Karena takut anjing yang ada di bagian mulut itu mengandung bakteri, ya, bakteri anjing gila. Karena bakterinya tadi kalau menggigit lalu kedalaman setengah mili atau 1 mili dibawa sama darah, itu bisa mengganggu saraf otak kita. Kalau itu bakterinya bakteri yang mughalazah. Makanya hukum lebih tahu cuci. Kalau bisa jangan kita pelihara deh. Mendingan piara siapa? Pembantu. Ya walaupun dibayar nama pembantu. Atau bini yang rajin. Mendingan bini deh. Kita pelihara, bikin cakep. Sebulan sekali ke salon, dandanin, yang keriput. Ada kapsulnya itu 2 buat supaya keriput kulit itu berkurang, nggak terlalu keriput. Ada kapsulnya 2. Kalau kita minum itu lama-lama kencang kulit kita, akhirnya nggak keriput. Itu yang usia udah 65, 70, 80. Kalau mau tahu kapsulnya tanya aja sama bini saya. Iya, makanya bini saya itu masih keras. Saya keras nggak? Yang tahu kan bini. Keras apa enggak, bini yang tahu. Tapi dipandangnya aja juga tuh beda sama Pak Arif. Dia kencang ya muda. Kita udah masuk 75 sekarang. Tapi masih ditarik begini nggak melar. Iya, masih lumayan kencang. Iya. Karena kita pengen ngerawat diri supaya hidup walaupun usia tua, tapi kulit kita lumayan masih kencang. Badan saya masih keras. Kalau dia adu kerasan mana saya sama bapak itu? Ya kerasan saya. Iya. Itu bapak. Kerasan saya. Tapi kalau kemudian kerasan dia nih. Ya. Jadi hadis Abi Hurairah
Dia mengatakan qala Rasulullah tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu. Tahir, bersihkan tempat wadah, apa tempat minum, apa panci yang dijilat anjing. Ini kan menunjukkan syariatnya berat. Andai kata di gelas dijilat, cuci. Cuman anjing yang ada kandungan najis mughaladzah atau bisa disebut kalbul ukur, artinya anjing gila. Anjing gila itu lidahnya selalu menjulur, julurnya itu kurang lebih 5 cm, mengangap. Terus lendernya lebih banyak, lender mulutnya, hidungnya suka basah. Nah ini anjing bahaya. Iya, hati-hati. Kedua, matanya cirinya agak merah-merahan. Tuh. Suka gigit orang. Kalau ada anjing guguk suka gigit orang, itu yang punya harus kandangin, jangan diumbar. Gitu. Ya. Kalau bisa dari sekitar kita jangan ada anjing deh. Kenapa? Malaikat rahmat nggak masuk. Anjing, patung, gambar-gambar, lukisan itu nggak masuk. Apalagi ada orang begini, masuk nggak? Ada orang begini, nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Itu menunjukkan patung. Ya, tapi kalau rumah itu yang Nabi bilang iqra'u qur'anakum fi buyutikum, bacalah Qur'anmu di rumah. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu. Karena rumah yang enggak pernah dibacain Quran, kata Rasul, kebaikannya sedikit, yang lebih banyak buruknya. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Berkah kehidupannya kurang, berkah umurnya kurang. Itu. Jadi bacain. Quran sering baca di rumah. Ibu bapak nggak boleh males. Saya nggak mau menunjukkan males di hadapan istri. Enggak, saya harus rajin. Sholatnya, tahajudnya, baca Qurannya. Sebulan sekali pada umumnya tamat. Sebulan sekali pada umum tamat. Ini sekarang udah juz ke-23. Padahal baru kemarin lagi tamat. Sekarang udah juz ke-23. Tinggal 7 juz lagi. Saya rasa nanti awal September udah khotam. Biasakan tahajud baca Quran. 1 juz kan 9 lembar. Kalau mau 5 juz 1 rakaat tambah 5 lembar. Rakaat pertama 4 lembar, rakaat kedua 1 juz. Walaupun 2 rakaat asal rutin rajin baca Quran. Jangan malas, orang muslim masa baca Quran malas. Pak Ustaz, saya punya Quran nih. Udah 20 tahun tapi masih bagus. Kata ibu-ibu. Saya jawab aja, ya terang aja, nggak pernah dipegang, nggak pernah dibuka, ya bagus. Pun 20 tahun. Coba yang sering dibuka. Quran saya cepat rusak. Nanti beli lagi yang bagus begitu. Kemudian
ayaghsilahu sab'a marrat, dicucinya 7 kali, awalahu nabitrab, yang pertamanya dengan debu. Di sini debu ada sebelah sana itu, atau depan rumah yang ada tanaman bisa. Berikutnya rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wal Baihaqi. Ini perawinya. Walau wala gopi in fihi to'amun jamidun. Seandainya anjing itu menjilat di tempat piring atau gelas yang di situ ada makanan, di piring ada roti atau ada nasi, dia naik, dia jilat, gitu. Ulqiya ma asobahu, buang yang terkena jilatan, buang. Katanya begitu. Ini kena nih di sini, buang sini, selebih jangan. Kalau kita kan kena segitu, sisanya tetapnya dibuang juga. Jangan nanti dituntut sama Allah. Itu nasi nanti ngomong, ya Allah, saya ini nggak dimakan, padahal saya ini diutamakan buat dimakan. Dia nggak dimakan, alasannya kena jilat anjing. Itu kan di atas, di dalam bawahnya enggak. Kenapa dibuang? Nanti itu sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Dia bakal ditanya di hari kiamat soal nikmat. Bapak saya ini masih ada umurnya, jatuh nih nasi, jatuh, dipungut, dilihat kalau ada kotoran dibersihin, sekali lagi. Kenapa? Dia takut nanti ditanya. Takut ditanya. Kalau ditanya sama Allah kan berat loh. Lama kita masuk surganya, dituntut. Itu ayat Quran yang bilang. Saya kadang-kadang lagi makan, semata 2 mata, saya lihat, ambil, taruh lagi. Katanya belum 5 menit, belum 5, ambil. Saya niru orang tua saya. Jangan sampai nikmat itu nanti bakal membelenggu kita. Itu nikmat bisa membelenggu. Lawannya nikmat pakai air, lawanannya nikmat pakai kop. Itu lawanannya. Bisa menyeret kita, membelenggu kita, ya, menjadikan kita orang susah nanti. Ulqiya ma asobahu wa ma aulahu. Lempar yang terkena jilatan dan sekitar jilatannya. Itu. Wantapa'a bil baqi, manfaatkan sisa. Sisanya yang nggak kena jilatan manfaatin itu. Jadi jangan dibuang, manfaatin, makan lagi. Ini nggak kena nih, gitu. Kenapa kita harus ambil lagi? Kata anak, mama jorok. Bukan jorok, neng. Nanti mama tuh ditanya sama Allah soal nikmat. Sumaratus aluna yauma idzin anin naim. Neng nggak ngerti coba nih agama. Agama itu menyelamatkan kita, Neng. Jangan menganggap itu jatuh, udah kotor, najis. Belum tentu. Tergantung jatuhnya di mana dia. Kalau di kotoran ya najis, artinya mutanajis, kena najis. Mutanajis itu benda yang suci kena najis, namanya mutanajis. Kalau bendanya yang najis namanya najisatun. Itu perbedaan bahasa Arab gitu. Ya. Wantapa'a bil baq.
ambil manfaat sisa yang enggak kena ilatan ala toharoti sabiqo atas dasar sucinya tuh makanan yang lalu. Amma sya'rul kalbi, adapun bulunya tuh anjing, bulu. Bagaimana itu? Fal azhar anahu tahirun. Kaul yang lebih jelas, yang lebih banyak itu kalau bulunya kering dia nggak najis, suci. Yang najis bagian hidung sama mulut. Jadi ada orang Islam jaga juga karena dia punya barang-barang mewah di rumahnya. Ada anjing, dia pergi kemana anjing itu di rumah, mengamankan itu. Anjing bisa jambret penjahat, ada maling jambret HP. Anjingnya ngelihat nguber tuh anjing, terus digigit tangannya, tuh HP terlepas, digigit lagi tuh HP dikasih yang punya. Tuh anjing cerdik. Kadang-kadang manusia kalah berani, kalah cerdik. Ya, harus gagah Pak, jadi orang laki kalau dijambret begitu. Lari, ambil cepat, lawan gitu. Jangan diem ya. Melongo, orang laki melongo diambil. Ini orang apa? Orang jantungan. Jangan, perempuan aja ada yang berani mau berpenjahat, begitu mau bawa lari barangnya sama motor dia, langsung dia lari kencang, dia pegang tuh ikat motornya, dia pakai tenaga, akhirnya berhenti, jatuh. Orang datang, wah dikeroyok. Iya, sekarang kan gampang, ada CCTV. Kemudian, jadi kaul azhar yang jelas itu suci kalau bulunya, selama bulu itu kering. Ya, ini pelajaran nih. Walam tasbut najasatu, belum ada ketetapan hukum kenajisannya. Kalau itu bulu, belum ada ketetapan hukumnya, kecuali dia basah. Basahnya kena air enggak najis. Yang najis itu kena anjing ngejilatin badannya yang gatel, itu baru najis. Itu. Tapi kalau kena air hujan, enggak. Sama ibu bapak lagi jalan, hujan. Kecepretan air jalan raya. Kena pakaian kita kotor. Najis? Enggak. Najis? Enggak. Karena itu cepretan air hujan di jalan raya. Kecuali itu ada got yang bau. Cepretan. Cium bau, baru najis gitu. Tapi kalau kecepretan nggak bau, emang bekas air hujan nggak apa-apa. Walaupun ada noda di baju kita, ini hukum biar kita jelas. Ya. Kemudian, ini saya baca dua nih Bu, Pak, dua kitab nih. Biar ibu bapak tahu terang. Ada hadis-hadisnya. Ini sekarang hukum fikihnya. Itu 5 menit lagi. 1. Tathurul badanu wasyaubi, atau tathirul badan wasyaubi, membersihkan badan dan pakaian. Ini syarat sholat itu termasuk bersih badan dan pakaian, itu syarat sahnya sholat. As-saubu wal badanu iza asobat huma najasatun yajibu ghasluhuma bil ma'i hatta tajula anhuma.
pakaian dan badan bila terkena najis wajib dicuci tuh badan sama pakaian dengan air sampai hilang najisnya. In kanat mar'iyatan kadam, sekalipun itu najis melekat di baju atau di badan berupa darah. Darah yang bisa dimaaf itu darah nyamuk, tumbila, tapi kalau bau jangan, tumbila mah bau. Lalat, kecoa nggak ada darahnya. Ibu masak sayur asem, kecoa dikejar-kejar cicak jatuh ke tempat sayur asem. Lihat, ya Allah, dibuang nggak tuh sayur asemnya? Saya tanya dulu, dibuang nggak sayur asem? Buang kecoanya, bukan sayur asemnya. Kecoanya sendok, buang, terus air yang deket dia buang. Sisanya tambahin lagi air sama bumbu, gitu. Perempuan pinter gitu. Udah kebuang nih, karena kena begituan. Kecuali tikus nyebur di sayur asem, ya buang semua. Tikus. Kalau cuma kecoa cicak, ambil aja binatangnya buang. Terus kuah sedikit tuh yang dekat dia buangin, nah, tambahin air, tambah bumbu. Itu perempuan pinter namanya. Kalau diseblokin semua dibuang, oh kena hukum apa, pelanggaran nikmat namanya. Belajar dulu deh biar pinter. Ya. Berikutnya lagi. Fa'in baqiya ba'dal gusli asarun, jika susah barang yang lekat najis tadi dihilanginnya susah, ya udah dicuci disaburin susah hilanginnya, ya syuku jawalu sulit dihilangkannya, bahwa ma'fun anhu itu dimaaf. Darah nih udah dihilangin, susah banget dihilangin, udah dicuci pakai sabun belum juga hilang, ini dimaaf. Atau darah nyamuk di baju lagi sholat, kita lagi sholat nyamuk nih, temen di belakang geprak mati, darahnya keluar, dimaaf. Kalau nyamuk laler, kenapa dia dimaaf? Laler menyamuk di anaula disebut karena dia lada masailatun, karena darahnya nggak ngocor, nggak banyak, itu makanya dimaaf. Ya, yang nggak ada darah binatang kecoa. Soal jijik itu nomor 2, tapi hukum boleh. Hukumnya nggak apa-apa kalau dibuang. Tapi soal geli itu insting kita. Geli makan buang aja. Itu terserah. Tapi hukum masih boleh. Karena kalau kita sering makan yang mengandung najis, atau sering makan daging sembelihan yang dipotongnya sama orang yang kan sekarang orang begini pada jadi bandar, Pak, Ibu, jadi bandar, dipotong, dibersihin, dijual. Kita nggak tahu dia orang begini. Saya suka ngontrol di pasar tuh. Wah, berapa dong nih? Haram. Ya haram. Tapi untuk mencitrakan kembali suci, udah mateng nih, bacanya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Makan deh. Itu untuk menetralisir hukum haramnya. Ya, jadi setiap makan disuruh bismillah. Kenapa? Karena kita takut
daging yang disembelih itu bukan ajaran Islam. Kan dia begini Bu ngelihatnya. Ini leher ditekuk. Dia sendiri megang ditekuk terus diseret buang. Tekuk diseret buang. Gitu. Gak ada bismillahnya. Yang saya lihat. Ya, ditekuk lehernya, kemudian diseret supaya cepat. Udah mati terus baru direbus, seperti dibersihin, dikasih warna merah sedikit supaya badan tuh binatang bagus. Ketipu kita, dimerahin dikit, padahal dia udah pucet. Ibu kan taunya wah dibersih. Berapa beli nggak tahu cara gini kita nggak tahu. Makanya sebagai solusinya hukum baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Baru nih orang ngerti. Begitu. Hati-hati ya, jangan ada yang ngantuk. Pak Arif nggak boleh bawa kopi ke sini. Karena kalau bawa kopi orang seger, cuman takut tumpah. Dari sono aja. Kalau di sono ada nasi kebuli. Nasi uduk. Ya, lumayan. Ya. Fa illam takun muri'atan kal bauli. Kalau memang itu ya tidak ada lengket atau susah dihilangin, kal bauli seperti kencing. Kencing kan gampang dihilangin. Itu. Fa inau yaktafi dicukup dibasuhnya walau marratan wahidan, sekalipun satu kali. Ya maaf Bapak Ibu, saya mau terangin karena Ibu saya takut banyak sisa kubur. Ya, contoh. Saya makanya sama perempuan itu sayang, kesian. Saya pengen ngajarin fikih yang benar. Tapi jangan dianggap porno. Saya ada seorang polisi di Cilangkap. Saya nerangin begitu. Dia marah. Oh Ustaz jangan nerang gini. Kenapa emang? Nggak boleh. Bapak mau tanggung jawab kalau ada orang nggak ngerti. Saya nerangin hukum kok. Kalau Bapak tahu hukum kepolisian, pelanggaran, kan tahu. Saya tahu hukum. Saya menyelamatkan ibu-ibu. Nah, kalau benar nggak mau saya disalahin. Gitu. Ada 2 kali. Dia mau giniin saya nih. Ada mau begini benar, saya nggak sebut namanya, orangnya udah pensiun. Saya lagi duduk bersila, duduk begini. Jamaah ngeliatin. Tapi hati saya nggak kedep. Belum begini juga, gue kagak kedep. Bukan anak kemarin. Takutnya dia mukul ngejelepat kaki kita. Bisa kaki kita ngejelepat, tangan terus bergerak. Kita betot. Betot gitu. Nanti jadi bahaya. Jangan sok galak. Itu aja. Saya pesan jangan sok galak. Itu pengalaman saya itu mau dipukul. Tapi hati nggak ciut. Udah terbiasa tadinya. Kemudian kalau pipis, saya ulangi deh buat ibu-ibu nih. Saya tanya ibu, maaf, kalau pipis
itu dibuka seluruh bagian dalam. Ya, dibuka. BH atau yang diangkat. Kenapa harus begitu? Kalau orang laki kencing bisa dipegang, bisa diarahkan kanan kiri, lurusin. Kalau perempuan apa yang mau pegang? Ya kan? Nah, dia satu, speed kencing perempuan sama laki lebih kencang perempuan. Tahu berapa kilometer per jam? Tahu speed kecepatan keluarnya perempuan lebih cepat, kencang. Nah, kalau udah begitu, itu pasti betis, ya, paha sama kaki itu kena cipratannya. Saya sudah uji. Kamar mandi saya dulu nih kan genteng, ada kacanya, genteng kaca. Saya kencing nongkrong. Jadi kena sinar matahari kelihatan tuh penceretannya. Kena betis, paha, wah, ini bahaya. Itu hasil riset saya. Oh, berarti jangan nongkrong. Saya berdiri, kencing berdiri, berikutnya cepretannya cuma sampai sebatas betis, paha enggak kena. Nah, kalau begitu, ini orang laki, gampang nyucinya, ambil segayung, pegang, ceret, bersih. Kalau perempuan, enggak bisa begitu. Dia nongkrong, kagak dibuka, terus deres, speednya kurang lebih berapa? Kenceng dah. Ya, itu kena betis, kena paha, kena bagian dalam celana. Lalu seret hidup, seret, udah taruh. Satu gayung cuma 3 kali seret. Udah suci belum? Belum yakin. Hati-hati ibu, saya sayang ibu jangan sampai kena azab kubur. Karena kata Nabi, umatnya sering kena azab kubur itu karena dari masalah najis sama ghibah. Ya, muntah najis sama ghibah. Jadi caranya buka, ya, kencing, habis kencing istinja biar benar, ya, 3 kali gayung jangan sekali. Ya bersih, baru dibersihkan bagian paha sampai betis, cuci, bersihin, begitu. Itu baru perempuan insya Allah selamat dari siksa kubur. Ini kan yang mesti dipelajarin dari remaja perempuan sampai yang tua. Karena selama ini orang mengajarkan begini suka malu, suka ogah. Padahal itu yang terpenting. Bapak mau melihat istrinya di neraka, kan ogah. Atau orang laki kencing, udah agar istinja. Mestinya kalau laki kencing, kudu pegang apa? Tisu. Saya aja megang nih. Kalau kencing mendadak nggak ada air. Kalau di mobil ada aqua. Ini gunanya buat apa? Kalau kencing mendadak, kayak yang lagi itu saya kan gula saya tinggi, mau kencing mulu, air sulit, ini saya tetap. Itu. Jadi sedia tisu. Maka di mobil harus ada tisu sana, sama air aqua. Ada 6 botol tuh aqua di tempat ini, takut buat minum, takut buat istinja. Nah kemudian kalau berdiri bapak-bapak, ya boleh paling betis yang kena. Kalau nongkrong, hati-hati kontrol. Betis kena. Jadi, kenapa orang sampai sekarang lebih yakin kencing nongkrong ketimbang berdiri? Gitu. Kenapa bisa begitu? Padahal berdiri itu lebih aman dari cepritan ketimbang nongkrong. Karena begini,
Ini cerita zaman dulu kan banyak kan kebun, lapangan. Jadi kalau kencing itu dia lihat orang ada nggak? Oh ada, dia nongkrong. Gitu. Tapi dia nggak sadari percikan itu. Kalau aman nggak ada orang, berdiri. Jadi tergantung pahamnya ilmu fikih kita. Tuh. Perempuan nggak bisa berdiri. Dia harus nongkrong, buka. Ibu kalau mau selamat dari sisa kubur, buka. Istrinya 3 gayung. Besok biar benar selesai, paha betis dibersihin kayak air. Kemudian dikasih sabun, dicuci sama sabun. Biar aromanya bagus. Itu perempuan yang jaga kebersihan, kesehatan begitu. Maaf ibu, lepitan di sini kan ada lepitan, itu suka ngumpet kotoran. Yang bikin kata orang anak muda dulu operasi. Nah, karena di sini ada lipetan suka menyarang itu. Kayak putih-putih, nanti kalau udah lama merah-merahan. Ini menjadi bakteri apa yang bakal terjadi? Bakteri, apa saya lupa namanya, bakteri gatal. Suka gatal. Maka perempuan suka gatal, lempengan itu bakteri, dia nggak sadar. Kenapa? Istinjanya nggak bersih. Ya. Jangan malu ya kalau belajar sama saya. Saya orangnya open bar. Baik. 5 menit sekarang saya buka hadis. Ya, nanti insya Allah saya lanjutin. Sampai sini dulu. Semoga ibu bisa ngamalin. Ibu selamat, saya dapat pahala. Bapak selamat, saya dapat pahala. Karena azab kubur itu istinja nggak bersih, kedua sama ghibah. Ceritain teman, ceritain saudara keburukannya. Itu yang jadi azab kubur yang sering terjadi. Ya. Nah sekarang terakhir begini. Nabi Muhammad telah bersumpah. Bagaimana sumpahnya Nabi? Wallazi nafsi biyadi, demi yang diriku dalam kekuasaannya, dalam genggamannya. Laulam tajannubu, kalau manusia nih nggak ada yang berbuat dosa. Ini semuanya kan pengen suci, nggak punya dosa. Semua dunia orang pada maksum, nggak ada dosa. Itu orang begitu kata Allah, la jahaballahu bikum, Allah akan lenyapkan dia orang yang suci. Orang yang suci dilenyapin. Lalu wala jaa biqaumin yazribuna, nanti akan datang lahir orang-orang yang suka dosa, berbuat dosa. Nah sekarang bagaimana gambarannya? Kalau kita ini suci semua, nggak ada dosa, kita gampang dimatiin. Artinya apa? Ulama-ulama yang selalu jaga dosa, mata, kuping, mulut, itu cepat mati. Cepat mati. Allah hilangkan, mau diganti orang yang suka dosa. Cuman kalau kita nanti datang kaum yang suka berbuat dosa, kan Allah bilang begini, Allah merentangkan kedua tangannya di waktu malam.
untuk menerima tobat ampunan orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah merentangkan ampunannya tangannya pada siang hari untuk bertobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan begitu hadis sahih. Nah sekarang yang penting kita nih kayaknya punya dosa. Itu habis sholat astagfirullah. Astagfirullah. Itu aja. Kan yang nggak dibenarin udah berbuat dosa, kagak istighfar. Itu yang jadi ancaman. Tapi kalau berdosa lalu kita sadar tadi berbuat dosa, istighfar. Cuman ingat dosa, jangan yang gede, jangan yang berat hukumnya. Musyrik, zina, ghibah, namimah, bunuh orang, bunuh anak. Itu yang dosa besar. Yang dosa kecil ya salaman, senyum, yang bukan muhrimnya. Dosa kecil. Ntar kita istighfar habis. Supaya apa kita berbuat dosa itu ada? Kita supaya nama Allah ya Ghaffar itu berfungsi buat kita. Jadi asma Allah itu ada fungsinya. Kalau kita berdosa minta ampun. Ya Tawwab. Ya Tawwab, Tuhan yang menerima taubat. Ya Ghaffar, Tuhan yang selalu mengampuni. Itu asma dan sifatnya berfungsi terhadap orang yang berdosa, tapi dia minta ampun. Kalau kita bersih semua, nggak ada dosa, maka tidak berfungsi kalimat ya Ghaffar, ya Tawwab. Quran juga wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, itu nggak berfungsi. Jelas tuh. Jangan sampai keder omongan saya. Tapi jangan dibiasain berbuat dosa. Karena kita habis sholat astagfirullah lagi. Supaya engkali ada dosa sengaja, ada tidak sengaja. Ada dosa yang kita tahu, kita langgar. Tapi ada dosa yang kita langgar, tapi nggak tahu. Ada yang sengaja, yang tidak. Ini yang kita harus prediksi. Seperti itu. Ya. Saya istighfar 100 kali karena Nabi 100. Kadang-kadang 70. Kalau waktunya udah terlihat, saya perlu keluar. Kenapa? Ya kan tadi kita bisa ngobrol, bisa salam. Dosa kecil, tapi ntar astagfirullah. Setiap sholat. Nah, itulah makanya didawamkan membaca selawat. Membaca istighfar. Kata Rasul kepada istrinya Aisyah, in kunti alam tibizanbin, jika kamu merasa berdosa, fastaghfirillah wa tubi ilaihi, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobat kepadanya. Fa inna taubata minadz dzanbi an-nadam wal istighfar. Karena bertobat dari dosa, satu menyesali, kedua minta ampun. Ya kita kan udah tua nih, takut nanti mati mendadak. Kita udah dapat ilmunya. Siapa tahu ada yang meninggal habis pulang ngaji, kan gitu. Nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kagak ada yang meninggal. Kalau meninggal nanti ngajinya kapan? Biar panjang umur dalam sehat, gitu. Gampang panjang umur dalam sehat, rezekinya Allah kirim tuh sejahtera kita. Itu sini dulu ya, udah jam 6 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma waghfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ada yang Pandangan itu terkait hukum najis kucing. Kan kalau ini suka pegang Iya, kucing, itu bagaimana hukumnya? saya jawab dulu ya. Hmm. Kalau kucing yang najis itu teleknya. Kalau hidung, mulut enggak. Ya. Dia enggak ada hukum dibilang najis. Yang najis itu kotorannya. Menempel di bulu gimana tuh? Kucing. Nempel. Misal dia suka guling-guling kan? Oh. Ah, Kalau kucing suka mengguling-guling, dilihat gulingnya di tempat najis apa bukan. Kucing juga bisa tahu diri. Dia enggak sembarangan. Soalnya buang air aja diuruk sama dia. Ya kan? Ngerti dia sebetulnya. Beguling-guling dia selalu tempat bersih, enggak ngapa-ngapa. Ya. Itu hukum kucing begitu. Itu satu lagi. ya paham Ibu. Satu, yang kedua terkait misal lagi safar nih perjalanan, misal mau ke toilet itu ada najis atau tidak itu bagaimana? Terus kalau misal terpaksa salat sah atau tidak? Gitu. Kalau kita ke toilet dalam musafir, lihat dulu toiletnya. Karena ada orang yang pipis sebelumnya itu suka jorok orangnya. Jadi kalau kita melihat dalam pandangan mata, kayak ini nggak bersih, kita bersihin dulu. Bersihin, baru kita pipis, lalu istinja. Ya, begitu. Jadi dilihat dulu kondisi toiletnya. Ada bau nggak? Kalau ada bau berarti orang kencing nggak disiram, nggak bersih. Jadi kita yang bersihin. Pahala kita ngebersihin toilet bekas orang, pahala. Itu. Ya. Oke. Ya, salat yang belum tahu kondisinya tuh bersih najis atau tidak itu gimana? Sholat kalau orang belum tahu kondisi mandi dulu apa tidak. Di tempatnya. Dilihat. Yang pantas mandi itu menjelang subuh. Tempatnya. Tempat mandi. Itu najis. Tempat sholat buat sholat itu. Tahu. Kalau tempat sholat itu di masjid, ini kan jauh pikiran kita ini najis. Kecuali ada teman tetangga bawa anak kecil, ya belum ngerti apa dia ketakutan atau dia merasa takut lah kencing di pinggir, atau dia banyak kan karena saya ngelihat sendiri ada anak kecil dibawa bapaknya, dia nggak biasa dibawa ke masjid, tuh anak umur 2,5 tahun, kencing di situ. Akhirnya dibawa pulang tuh anak, tapi orang tuanya nggak datang lagi ngebersih itu, dosa. Jadi harus dibersihin. Makanya anak yang belum waktunya dibawa ke masjid jangan dibawa, walaupun itu sholat Jumat. Jadi anak di bawah 6 tahun nggak usah disuruh sholat dulu, pelajarin tauhid, pelajarin hukum-hukum syara, adaptasi atau akhlak baru bisa. Ya, jangan dibawa ke masjid dulu, dia bukan jadi sempurna malah jadi kacau. Yang nakal, yang apa gitu. Tuh. cukup ya. Satu lagi apa? Pak Kiai, ada mau ditanya satu.
ini terkait dalam keadaan darurat. Misalkan menghilangkan bagaimana caranya menghilangkan hadas besar. Misalkan junub lah, kondisinya tidak ada air, apakah boleh pakai tayamum? Besar nggak ada air boleh nggak pakai tayamum? Oh. Kalau faktor tayamu sama air dilihat dulu. Satu, nggak ada air karena kemarau. Kedua, ada penyakit yang nggak boleh kena air. Itu boleh diganti dengan tayamum. Ya, kalau nggak ada halangan yang dua itu, ya lebih afdolnya air. Itu. Dokter nggak boleh kena air, ya jangan kita wudhu, tayamum aja. Walaupun ada hadas besar. Oh, kalau mandi junub pengganti tayamum juga. Ya, kita junub mau kena air nggak boleh, dokter bilang. Ya tayamum. Jadi niatnya nawaitu tayamum li raf'il hadasil akbar. Aku niat tayamum untuk mengangkat hadas besar. Kalau hadas kecil, nawaitu tayamum li raf'il hadasil asghar. Aku niat bertayamum untuk mengangkat hadas kecil. Ya, jadi yang nggak boleh satu, tayamum itu dibolehkan nggak ada air. Kedua, faktor penyakit yang nggak boleh kena air. Ya, itu Pak Adil. Jelas ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu, silakan ambil di